Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi. Gimana kabar kalian hari ini? Baik. Sehat semua ya? Sehat. Boleh ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu ya? Boleh dimulai dari absen 1. Absen 1. Lanjut. Absen 2. Jika kalian ingin mengetahui makanan favorit di kelas 7A, apa langkah pertama yang harus kita lakukan? Dengan cara mengumpulkan data. Oke, benar. Nah, bentuk-bentuk seperti ini ini namanya diagram lingkaran yang hari ini akan kita pelajari. Jika kalian menjadi ketua panitia pemilihan OSIS, bagaimana cara kalian menyajikan hasil perolehan suara agar seluruh murid, seluruh warga di sekolah itu tahu, oh ternyata yang mana ini tanpa perlu dihitung. Ada yang punya ide? Tujuan pembelajaran hari ini adalah murid dengan menggunakan data hasil survei bisa menghitung persentase dan besar sudut setiap kategori data dengan benar. Coba di sini ibu ada data tentang hobi. Bisa ya ini hobinya? Misal di sini hobinya itu tentang membaca. Membacanya ada 35. Terus lanjut main game. Lanjut olahraga. Siapa yang sini yang terakhir melukis? Siapa ini misal ibu punya 21 ya. Nah, ini adalah data misal di sini data yang sudah kita survei tentang hobi kelas 7A. Nah, gimana sih caranya membuat diagram lingkaran? Jadi yang pertama kita harus menentukan dulu judul diagramnya. Lanjut kita menentukan kita harus menggunakan sudut atau menggunakan persentase. Lanjut kita menghitung setiap frekuensinya itu kita ubah ke bentuk persentase atau ke bentuk sudut menggunakan rumus. Nah, ada satu media pembelajaran namanya circle tree. Gunanya untuk apa? Untuk memverifikasi apakah yang sudah kita kerjakan itu benar atau tidak. Nanti silakan kalian scan barcode ini ya. Nanti akan muncul seperti ini. Jadi ini adalah media pembelajaran circle tree. Lanjut kita geser ke bawah. Nah, di sini ada tabel belajar. Silakan kalian baca terlebih dahulu. Lalu di sini ada buku pembelajaran. Coba kita klik dulu ya. Nah, lanjut ke video pembelajaran. Nah, di sini ada kalkulator diagram lingkaran. Ada beberapa mode. Tapi untuk materi kita kali ini, silakan kalian gunakan yang mode 1 aja. Untuk mode 2A dan 2B itu kita gunakan di pertemuan selanjutnya. Nah, jadi di sini kalian silakan tambahkan kategori ya. Bisa kalian tambahkan kategori seperti ini sesuai datanya. Oke, lanjut yang terakhir itu ada kuis. Nah, ini kuis nanti akan kita gunakan saat asesmen sematik ya. Nah, coba kita gunakan data ini kita masukkan ke diagram sini ya, ke circle T-nya. Kategori yang pertama itu namanya apa? Membaca. Membaca. Ada berapa membacanya? 35. Kategori lagi. Yang kedua apa? Main game. Main game. Berapa main gamenya? 56. 56. Lanjut, tambah kategori. Olahraga. Olahraga ada berapa? 28. 28. Lanjut, yang terakhir? Melukis. Melukis ada berapa? 21. 21. Nah, jadi diagram lingkarannya itu seperti ini nanti kalau kita buat ya. Nah, itu kalian nanti akan mengerjakan. Nah, bisa kita verifikasi pakai ini. Nah, ini ya. Nah, gimana mencari ininya? Ini di sini ada penjelasannya tentang membaca nilainya 35, persentasenya 25, derajatnya 90. Rumusnya ada di sini. Ada dua ini. Ini untuk membaca, ini untuk rumus membaca. Bisa kita ganti ke main game. Tahu? Olahraga, atau melukis. Ya, nah, udah paham ya semuanya? Untuk melihat supaya kalian itu lebih memahami materi bagaimana cara menyajikan data dalam bentuk diagram, kalian bisa mengerjakan LKM ya, udah kerja murid per kelompok. Silahkan bentuk kelompoknya masing-masing. Nah, untuk langkah pertama nanti kalian harus mengambil kertas yang ada di buku ini untuk melihat kalian mendapatkan orientasi masalah yang seperti apa. Silakan setiap perwakilan kelompok mengambil kertas depan terlebih dahulu. Sudah paham semua terkait pengerjaan LKM-nya? Yes.
kalian tulis di kan isinya apa? Ada siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler tertentu. Sih Bu, kita mau nanya penjualan nasi goreng dalam satu minggu sih berapa? Diperkirakan kurang lebih 50, Kalau Isawayanya? sekitar 50-an kurang lebih. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Ya? Ya terus? Berapa nanti? Oh ya, silakan dibuka ini dulu Google Lens-nya. Google Lens, ya itu bisa itu. Apa nih? Arahkan ke QR-nya. Klik, tambahkan kategori. Kalian tadi dapat apa? Pulpen. Pulpennya 35, silakan coba diisi. Sudah selesai semua LKM-nya? Sudah. Sekarang coba dibuka lembar terakhir di LKM. Nah, di situ ada barcode. Silakan kalian scan lalu kalian isi. Isinya itu adalah di form untuk refleksi pembelajaran. Jadi di situ ada 2 section. Yang pertama untuk refleksi diri, yang kedua untuk teman sejawat. Jadi silakan kalian menilai teman dalam kelompok kalian, tapi tidak boleh saling menilai. Gimana bisa di scan barcode-nya? Bisa ya? Silakan diisi namanya ya, sesuai arahan tadi. Oke, selanjutnya Ibu minta kalian presentasi ya. Bisa dimulai dari kelompok siapa yang mau maju terlebih dahulu? Apa? Oh ya, Oke, kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok lain untuk menyimak ya. Bisa dimulai kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang penyajian data dalam diagram lingkaran. Jadi yang kita dapat itu orientasi masalah tentang penyajian makanan di dalam kantin. Informasi yang kita dapat dari masalah tersebut itu untuk mengumpulkan data-data makanan yang paling laris di kantin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik, terima kasih kelompok 2 sebentar ya. Ibu tanya terlebih dahulu untuk kelompok lainnya, apakah ada pendapat yang berbeda? Oke, kelompok 3 silakan. Rumusnya ini, data dibagi total data terus dikali sama 100 itu sama. Oh iya, tadi yang kelompok ini kan pakai frekuensi, tapi yang kamu pakai data dibagi total data. Itu rumusnya sama aja. Ya, tapi yang nggak boleh beda itu 100%-nya sama 360 derajat. Karena itu total satu lingkaran penuh. Ya, terima kasih. Silakan kelompok 2 untuk kembali. Selanjutnya diminta kita semua untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini. Coba siapa yang bisa memberikan kesimpulan pembelajaran kita hari ini yang teman? Oke, Lala silakan. Persentase, nilai kategori, total keseluruhan pembelajaran data dikali 100%. Oke, jadi masih ingat nggak pertanyaan tematik bagaimana cara kita menyajikan data pemilihan ketua OSIS tanpa perlu menghitung dulu? Caranya itu dengan menyajikan dalam bentuk Setelah kita mengerjakan LKM, Ibu akan mengecek sejauh mana kalian memahami materi menyajikan data dalam diagram lingkaran. Untuk itu, silakan kalian scan. Selamat datang di game ini. edukasi Pimaster Calenge. Kerjakan 5 soal ya. Sudah selesai ya pembelajaran kita pada hari ini. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa menutup pembelajaran. Oke, terima kasih semuanya. Oke, materi selanjutnya itu adalah bagaimana cara kita memilih cara penyajian data dengan tepat. Apakah menggunakan diagram batang, apakah menggunakan diagram garis, atau yang sudah kita pelajari ini diagram lingkaran. Silakan bisa kalian baca-baca terlebih dahulu ya pertanyaannya untuk pertemuan selanjutnya. Mungkin itu saja dari Ibu, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.